Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan lapakode.net. Salam sehat untuk kalian semua di masa pandemi seperti ini. Nah, kali ini lapakode.net akan menyampaikan sebuah video tentang pembuatan sistem informasi perpustakaan menggunakan kode Igniter. Nah, teman-teman jangan lupa mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Karena di video ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sistem informasi perpustakaan menggunakan kode Igniter. Teman-teman sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya lapakode.net lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya di bagian-bagian berikutnya untuk membuat sistem informasi perpustakaan. Nah teman-teman, untuk membuat sebuah perpustakaan tentunya yang kita bahas di sini adalah menggunakan kode Igniter. Sebelum kita lebih jauh bagaimana cara membuatnya, maka kita tentunya harus memahami dulu apa itu kode Igniter dan cara kerjanya seperti apa. Serta nanti kita akan dilanjutkan dengan instalasi di video kali ini. Nah, teman-teman, mari kita mulai, tidak usah bingung, ikuti saja step by step. Mudah-mudahan nanti penjelasan saya bisa dipahami. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian kode Igniter. Nah, di sini kode Igniter atau biasanya yang disingkat CI itu merupakan sebuah framework PHP yang bersifat open source dan menggunakan metode MVC atau Model View dan Controller. Jadi CI ini atau framework ini itu merupakan sebuah framework PHP, jadi menggunakan berbasis PHP yang bersifat open source, gratis tentunya, dan menggunakan metode MVC untuk instruksi-instruksi di dalamnya itu alur kerjanya atau kerjanya ya, nanti kita cara pembuatannya, prosesnya di dalam kode Igniter ini itu pakai metode MVC seperti di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman masih bingung MVC itu seperti apa, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya karena di lapakode.net sudah membahas tentang PHP MVC. Nah, kita kembali lagi ke CI. Jadi CI itu merupakan PHP framework berbasis PHP. Nah, framework sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi framework itu merupakan kumpulan instruksi-instruksi yang terkumpul dalam kelas dan function-function dengan fungsi masing-masing. Jadi fungsi function-function ini punya fungsi masing-masing yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses pembuatan program. Jadi di framework itu merupakan kumpulan instruksi yang terkumpul dalam kelas dan function. Jadi di dalam framework ini nanti khususnya di CI ini nanti sudah ada file-file yang kita bisa langsung pakai ya, atau kalau mudahnya ada function dan kelas yang nanti function dan kelas itu langsung bisa kita pakai, langsung kita bisa panggil. Tapi tentunya teman-teman harus paham dulu function dan kelas itu tentunya punya fungsi masing-masing yang bertujuan untuk mempermudah kita ketika kita membuat sebuah program. Jadi ibaratnya kita sudah punya itu bagian-bagian program, tapi itu fungsinya secara umum. Kalau kita pengen buat, nah fungsi itu kita panggil, kemudian kita modifikasi sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi dengan framework ini tentunya kita tidak membuat dari awal ketika kita pengen membuat sebuah program. Jadi cukup kita panggil function-function yang sesuai dengan keinginan kita yang akan kita buat. Nah, jadi yang ingin kita aplikasikan di aplikasi yang akan kita buat. Jadi kita tinggal panggil itu. Tapi teman-teman harus tahu function ini atau kelas ini itu fungsinya apa. Terus cara menggunakannya bagaimana. Nah, nanti pelan-pelan di video ini akan kita bahas. Makanya teman-teman jangan skip video ini, ikuti sampai selesai. Nah, jadi seputar itu pengertian dari kode Igniter. Selanjutnya
kita masuk di metode MVC dalam CI atau kode igniter. Nah, seperti yang di video sebelumnya, jadi model itu nanti akan berkaitan dengan manajemen database, kemudian view itu akan berkaitan dengan interface, kemudian controller itu akan mengkomunikasikan atau mengatur komunikasi atau alur perjalanan data dari view model atau dari model ke view. Jadi controller ini akan melakukan kontrol kinerja dari model ini diarahkan ke tampilan mana sih. Kalau ada data yang di request dari database nanti akan dikasih ke siapa sih. Nah, itu tugasnya dari controller. Jadi controller ini bertugas untuk mengatur semua lalu lintas data maupun request yang ada di antara model dan view. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, tidak usah khawatir. Teman-teman bisa pahami di video sebelumnya ya tentang MVC. Oke, selanjutnya, jadi inilah gambaran skema MVC. Jadi ini hanya hanya gambaran saja. Seperti ini alurnya. Jadi controller itu menghubungkan view dengan model. Biasanya ini model kaitannya dengan manajemen data yang ada di database. Ini saya contohkan MySQL, view-nya ini ada di browser tentunya ya. Nanti yang berkaitan dengan interface. Jadi semua diatur oleh controller. Komunikasinya. Data yang diambil dari model yang ada di MySQL nanti akan ditransfer ke controller atau bisa jadi view ini langsung request ke model. Tapi ini hanya kasus-kasus tertentu ya. Gitu. Ini gambarannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke instalasi framework kode igniter. Nah, karena kode igniter ini merupakan framework berbasis PHP menggunakan bahasa PHP yang open source, maka teman-teman juga bisa download framework kode igniter ini di www.kodeigniter.com. Jadi teman-teman bisa langsung ke kodeigniter.com, teman-teman langsung bisa download di situ. Atau ini kita coba untuk download, atau saya tunjukkan kodeigniter.com. Nah, di sini ini kode igniter, teman-teman bisa langsung mengarah ke folder download. Nah, sekarang kode igniter itu sudah sampai kode igniter 4 ya, kode igniter 4. Jadi kode igniter itu sudah ada 2 generasi di sini, versi 3 dan versi 4. Perbedaannya apa sih teman-teman? Perbedaannya itu ada di bagian ini, sudah ada penjelasannya. Kalau kode igniter 3 ya, ini menggunakan PHP versi 5.6. Kalau kode igniter versi 4 itu menggunakan PHP 7.3 juga, atau bisa menggunakan 8. Nah, di situ perbedaan mendasar. Untuk yang lain-lain nanti teman-teman bisa bahas atau bisa baca sendiri di documentation-nya ini. Nah, untuk kali ini kita tetap menggunakan versi yang lama. Jadi kode igniter versi 3, teman-teman bisa langsung buka di tadi kodeigniter.com, kemudian klik download ya, situ. Nah, di bagian ini ada kode igniter 3, teman-teman langsung bisa klik download di bawahnya. Nanti akan ada sebuah file yang sudah dikompres. Itu adalah file kode igniter. Nah, kebetulan saya sudah download, jadi sudah ada kode igniter di sini. Sebentar. Nah, ini sudah ada kode igniter. Jadi kalau teman-teman download, nah jadinya seperti ini kode igniter. Ini kemudian teman-teman bisa ekstrak. Ya, atau ini saya hapus dulu. Nanti teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah saya. Teman-teman kan belum punya ini. Nah, nanti bisa download. Ya, nanti ada file seperti ini. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi seperti itu caranya. Jangan lupa karena di versi 3 ini masih menggunakan PHP versi 5.6, teman-teman juga harus menyesuaikan
Jadi jangan lupa untuk Apache-nya itu dijalankan pakai Apache atau PHP yang support 5.6. Nah, ini sekalian kita instalasi ya. Jadi kita langsung ke instalasinya sebentar. Oke. Jadi sini. Jadi teman-teman buat folder namanya latihan CI seperti ini. Kemudian hasil downloadnya nanti ditaruh di situ, di folder latihan CI. Nah, teman-teman langsung saja ini di klik kanan, kemudian extract file. Nah, oke. Nah, ini ada kode igniter. Nah, ini ada banyak file. Nah, biar linknya ini, nah saya besarkan, biar foldernya ini tidak terlalu sub ya, bertumbuk-tumbuk. Ini bisa di cut, jadi di cut, kemudian ditaruh di latihan CI, kemudian dipaste di sini. Nah, ini yang kode igniter ini bisa dihapus. Oke. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk melihat hasilnya teman-teman bisa membuka browser, kemudian jangan lupa untuk kali ini exam-nya sudah saya jalankan. Saya pakai versi 3.2.3. Ya. Nah, kita coba localhost, kemudian latihan CI. Nah, ini. Jadi kalau ada welcome to kode igniter, berarti teman-teman sudah berhasil melakukan instalasi kode igniter di lokal. Ya. Jadi seperti itu caranya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini cara-caranya. Jadi teman-teman tadi silahkan download di kodeigniter.com, kemudian pilih yang versi 3. Kita pakai versi yang sebelumnya ya. Karena sudah lebih, kalau di modul ini kita pakai yang versi 3. Silakan teman-teman ikuti. Jadi silakan download, kemudian buat folder baru di htdoc-nya, kasih nama latihan CI ya, kasih nama latihan CI. Nanti setelah teman-teman kasih nama latihan CI, silakan diekstrak seperti yang sudah saya lakukan tadi. Nah, Nah, seperti ini, klik kanan ekstrak. Nah, nanti akan ada file-file ini. Nah, file-file banyak ini. Teman-teman tidak usah bingung dulu. Wah, filenya banyak banget, gitu kan? Tidak usah bingung dulu, santai saja dulu. Ikuti videonya dari awal sampai selesai supaya tidak bingung. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini kalian teman-teman tidak usah bingung. Jadi diekstrak saja. Sementara file-file itu fungsinya apa, nanti juga kita tidak akan bahas semua fungsinya dari A sampai Z, tapi hanya folder-folder tertentu. Seperti di application ini itu ada banyak lah. Nah, ada change, ada config, ada controller. Nah, tapi kita tidak akan bahas. Kita akan bahas yang kita pakai saja nanti. Oke ya, kita lanjutkan. Kita masuk di situ. Oh ya, kita testingnya tadi seperti ini caranya. Teman-teman buka localhost, kemudian nama foldernya tadi latihan CI, langsung saja dibuka. Nah, ketika muncul welcome to kode ini, berarti teman-teman sudah berhasil melakukan proses instalasi kode igniter. Nah, ini merupakan langkah pertama ya. Jadi mau buat aplikasi, kalau tidak bisa buka langkah masangnya kan juga gimana ini ya. Oke. Setelah teman-teman bisa melakukan instalasi, coba nanti kita langkah selanjutnya. Nah, ini kan tadi kalau ada welcome to kode igniter. Nah, berarti teman-teman sudah berhasil itu. Jangan lupa cara manggilnya localhost, kemudian nama folder yang sudah dibuat. Jadi ditaruh mana file-file C itu, nama foldernya itu yang dipanggil. Oke teman-teman, sampai situ kita langsung kalau teman-teman masih bingung cara instalasi,
bisa komen di bawah, nanti bisa saya jawab ya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu URI atau Uniform Resource Identifier. Itu merupakan fungsi untuk mengambil data di URL ya. Jadi URI itu URI itu berfungsi untuk membantu mengambil data melalui URL. Jadi nanti karena kita parsing datanya itu lewat URL, maka kita harus tahu itu URI-nya di kode igniter itu seperti apa gitu. URL-nya di kode igniter itu seperti apa. Nah, jadi URI itu berfungsi untuk membantu mengambil data melalui URL pada kode igniter. URL itu apa sih? Yang tadi kita ketik itu tadi, localhost. Nah, seperti yang saya contohkan di bawah ini, localhost belajar CI, indeks belajar kode igniter seperti ini. Ini namanya URL. Ya, jadi memang video ini mendasar ya. Jadi supaya teman-teman yang baru belajar CI ini kita harapkan, jadi saya juga baru belajar CI, mudah-mudahan bisa paham CI itu seperti apa, URL-nya seperti apa. Karena URL ini merupakan materi pertama yang ada di CI. Nah, lanjutkan segmen terhitung setelah indeks .php pada URL kode igniter. Jadi localhost belajar CI, tadi kita sudah buat belajar CI, nanti kita bisa panggil namanya indeks.php. Nah, teman-teman tidak usah bingung kok indeks.php. Indeks.php ini merupakan bawaannya dari kode igniter. Jadi kalau kita segmen itu dihitung, segmen itu dihitung setelah indeks.php. Berarti contohnya ini, di URL ini itu dituliskan localhost belajar CI indeks.php belajar kode igniter kemudian 1. Berarti URI itu atau Uniform Resource Identifier-nya itu berawal dari belajar, ini URI 1 atau segmen 1, kemudian kode igniter ini segmen 2, dan 1 ini merupakan segmen 3. Nah, setiap segmen 1, segmen 2, segmen 3 dan seterusnya itu mempunyai makna tertentu. Jadi teman-teman tidak asal ketika menuliskan sebuah URL. Kita lanjutkan. Jadi segmen 1 itu berarti belajar ini ya. Nah, belajar di sini segmen 1 itu punya arti. Segmen 1 yang di sini ditulis belajar ini, dia merupakan sebuah nama kelas atau controller ya. Jadi belajar itu dia kelas atau controller ya, begitu. Kemudian segmen 2 itu metode atau function. Contohnya misalkan di sini belajar, berarti dia sebuah controller atau kelas namanya belajar. Kemudian segmen 2 itu kode igniter. Oh, berarti di dalam contoh ini belajar, di dalam kelas atau controller belajar ini itu di dalamnya ada sebuah metode atau function namanya kode igniter. Jadi bertingkat seperti itu ya. Jadi contohnya ini belajar, ini merupakan kelas atau controller. Kode igniter ini merupakan metode atau function dari belajar. Kemudian di segmen 3 itu adalah data yang dikirim melalui URL. Jadi kalau kita mau kirim data ke metode kode igniter, maka dia lokasinya adalah di segmen ketiga. Nah, segmen ini bisa banyak nanti. Selanjutnya itu merupakan data yang dikirim melalui URL. Kalau yang segmen 1 itu merupakan kelas atau controller, yang kedua itu merupakan metode atau fungsinya dari segmen 1 atau kelas atau controller yang ada di segmen 1. Kemudian 1 ini merupakan data yang dikirim ke metode kode igniter punyanya belajar. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, bisa diulang-ulang video ini supaya penjelasannya bisa dipahami gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita di sini ada studi kasus. Kita akan coba studi kasus tentang penggunaan URI.
Ini contohnya kita buat kelas dengan nama mobil. Nah, jadi silakan buat kelas namanya mobil di controller. Jadi kita diminta untuk buat kelas baru namanya mobil di controller. Di folder controller itu adanya di application ya. Nanti teman-teman bisa buka latihan CI, kemudian application, di dalamnya ada folder namanya controllers. Nah, silakan buat teman-teman buat file baru dengan nama mobil.php ya. Jadi teman-teman silakan buat file baru dengan nama mobil.php di controller yang ada di application. Kemudian teman-teman bisa ikuti ini. Nah, bisa ini, silakan diketik. Nanti juga akan saya praktekkan cara penggunaannya ini. Nah, seperti apa sih? Langsung saja ya. Langsung saja kita coba. Jadi buatnya di sini. Ini latihan CI. Silakan dibuka application, kemudian controller. Nah, di sini sudah ada index.php, index.html sama welcome. Nah, kita buat file baru di sini. Kita buat file baru di sini, ya. Nah, karena saya pakai Visual Code, atau teman-teman bisa pakai editor yang lain yang teman-teman kira-kira lebih paham di mana lebih mudah untuk menggunakannya, silakan. Jadi ini susunan foldernya, application, kemudian controller. Silakan buat file baru dengan nama mobil.php. New file, kita kasih nama mobil.php gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi yang ada di presentasi saya itu kemudian teman-teman bisa ketik atau teman-teman bisa ngikuti ini buka PHP-nya, kemudian define. Jadi ini teman-teman fungsinya ketika file ini langsung dibuka maka akan ada allow access gitu ya. Jadi file ini tidak bisa langsung dibuka. Itu salah satu security-nya di CodeIgniter ya. Kemudian kita buat kelas baru namanya mobil gitu ya. Nah, di mana kelas ini merupakan extend dari CI controller. Nah, ini fungsinya apa? Teman-teman bisa buka atau bisa pahami di PHP MVC. Nah, karena ini merupakan model dari dasarnya harus paham PHP MVC yang di video berikutnya sebelumnya sih, supaya bisa enak. Kemudian kita buat metode baru, kita kasih nama metode nama apa ya? Kasih nama warna saja, warna atau kendaraan. Nah, kan mobil ya ini. Kita kasih nama kendaraan. Kemudian kita echo segmen 1. Ini jadi nanti pengennya segmen 1 itu apa sih gitu. URI, nah ini untuk manggil URI yang ada di URL. Ini kita manggil segmen. Nah segmen berapa yang dipanggil? 1. Jadi nanti segmen 1 itu isinya apa? Dia akan dikeluarkan di sini, dimunculkan di sini. Kalau teman-teman masih bingung, diikuti saja dulu sementara. Ya. Oke, ini supaya enak, saya copy saja. Nah, ini saya ganti. Ini 2. Ini kita ganti 3 ya. Ini 3. Ini 4.
4. Oke. Oke. Nah, jangan lupa disimpan teman-teman, pakai shift. Kemudian cara manggilnya itu ada di sini, nah, cara manggilnya itu teman-teman bisa langsung ketikkan di browser localhost latihan CI index, kemudian kalau ini contohnya mobil, kemudian warna. Nah, tadi saya tulis kendaraan ya di sini, kendaraan. Nah, ini ada hitam, ada merah. Nah, sekarang saya coba ya di sini. Ini apa teman-teman? Ya, index.php. Jangan lupa titik index.php ini itu pasti ya. Kemudian teman-teman bisa ketikkan mobil, mobil. Kemudian kendaraan. Oh, ada apa ini? Ada ya di baris ke 10. Oh, ini tutup. Sorry. Nah, oke, simpan lagi. Kita masuk ke sini, kita refresh. Nah, jadi ini mobil ini kan segmen 1, maka dia akan dimunculkan di sini. Mobil, kendaraan itu merupakan segmen 2, ini kendaraan. Ya, karena segmen 3 sama segmen 4 kosong, teman-teman bisa ngisi di sini. Misalkan kendaraan sedan warnanya merah. Nah, bisa muncul di sini. Ini dengan kata lain, nah, seperti ini saya kecilkan. Nah, jadi mobil ini tadi kan di penjelasan mobil ini sebagai controller atau kelas ya, yang kita buat di controller ya. Nah, berarti controller, kita manggil controller namanya mobil. Kebetulan kelasnya juga namanya mobil, gitu ya. Ini mobil. Nama filenya juga mobil. Kemudian di kelas mobil itu ada metode namanya kendaraan. Ya, di sini ini nama kelasnya. Kemudian ini kendaraan. Nah, kelasnya ini itu adalah segmen 1. Nah, maka kita tulis di sini mobil. Kendaraan itu merupakan segmen 2. Dia segmen 2 berlaku sebagai, ya betul, method atau function itu. Kemudian sedan dan merah ini dia merupakan data yang dikirim lewat URL ya. Jadi URI itu seperti itu ya. Jadi URL-nya kode initer itu ada susunannya. Jadi kita tidak boleh asal ketika kita buat sebuah manggil sebuah URL lewat ini manggil sebuah URL di kode initer. Jadi itu ada susunannya, ada aturannya. Jadi segmen 1 itu, ingat segmen 1 itu dihitung setelah index.php. Jadi mobil ini merupakan nama kelas, kendaraan ini merupakan metode dari kelas mobil, sedan ini merupakan data, merah juga data. Di mana mobil ini merupakan segmen 1, kemudian kendaraan merupakan segmen 2, mobil ini segmen 1 itu adalah kelas, kemudian kendaraan segmen 2 itu merupakan metode atau fungsi dari kelas mobil, kemudian sedan sama merah ya, sedan sama merah ini warna ini itu merupakan data yang nanti bisa dikelola di metode itu. Nah, jadi kira-kira URI seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham seperti apa URI ini di kode initer. Jadi teman-teman harus memahami susunan URL-nya seperti apa sih, gitu ya. Jadi ada susunannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih telah menyimak video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian. Salam Bapak Kode.